Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat. Bertemu lagi kita pada pembelajaran matematika, masih membahas trigonometri ya. Ini akan menjadi bahasan yang cukup panjang, dan untuk kali ini kita akan membahas tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut yang istimewa. Nah, jadi apa di sini? Atau berapa sih sudut yang istimewa? Itu sudut yang akan kita gunakan derajat ya, agar lebih mudah dipahami. Sudut istimewa yang dimaksud di sini adalah 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Kenapa mereka spesial atau istimewa? Karena mereka dalam tanda kutip mudah dibentuk. Sebagai contoh, pertama kita lihat dulu yang 45 derajat. Nah, ini paling mudah. Kira-kira idenya dari mana ya kita mendapatkan 45 derajat? Ya, katakanlah busur belum ada gitu ya. Apa kita bisa membuat 45 derajat dengan presisi gitu? Tentu bisa. Nah, idenya adalah dari persegi ya, persegi. Jadi ada sebuah persegi, sisinya katakan sisi A. Pasti kalau persegi semua sudutnya itu 90. Nah, 90. Gitu ya. Sini sisinya A, di sini sisinya A. Jadi semuanya sisinya A. Nah, kalau misalkan kita ya membuat 45, ya berarti tinggal dari 90 ini kita potong. Misalnya kita potong sehingga terbentuk diagonal. Diagonalnya ini pasti panjangnya A akar 2 ya. A akar 2 dari mana dapat A akar 2 ya? Dari Pitagoras lah. Ini A, ini A gitu ya. Sehingga kita peroleh sudutnya itu adalah ini 45 derajat. 45 derajat. 45 derajat. Sehingga di sini kalau ini 45 derajat berarti, dan sebenarnya ada segitiga siku-siku. Mana segitiga siku-sikunya? Ya katakanlah segitiganya misalkan di sini A, B, C. Ini kan A, B, C segitiga siku-siku. Berarti berlaku rumus perbandingan trigonometri. Nah, begitu. Ya. AB-nya itu juga adalah A gitu. Di sini adalah A. Nah, mana miringnya? Miringnya ya berarti yang di depan ini apa? Yang di depan sudut B ya. Jadi kalau misalkan kita keluarkan lah ya. Kita keluarkan segitiganya kurang lebih seperti ini. Oh ya, anggap bagus. Nah, begitu. Ini 45. Ini A, ini A, ini A akar 2. Nah, begitu. Sehingga mana miringnya? Ini miring. Kalau di depan siku-siku, ini lihat sekitar melihatnya dari sudut 45, berarti ini depan. Kalau ini depan berarti ini samping. Nah, begitu ya. Sehingga kalau dihitung bagaimana nilai sin 45 misalkan gitu. Sin 45 derajat. Sin itu demi ya. Demi depannya A, miringnya A akar 2. Nah, begitu. A ya habis kan gitu ya. Jadi 1 per akar 2, tanah bawahnya akar 2, rasional. Berarti kita rasionalkan menjadi dikali akar 2 per akar 2. Nah, akar 2 kali akar 2, 2 jadi setengah akar 2. Nah, begitu itu sinnya. Sin 45 derajat. Bagaimana kalau cos? Cos 45 derajat itu rumusnya adalah cos sami. Nah, sami sampingnya A, miringnya A akar 2. Sama lah ya, A per akar 2 tiba-tiba jadi setengah akar 2 juga. Bagaimana dengan tan? Nah, tan 45.
Nah, ya. Tan itu berarti apa? Tan desa. Depannya A, ya. Sampingnya juga A. A per A. 1. Nah, begitu. Ya. Sehingga dari sini diperoleh bahwa sin 45 itu sama dengan setengah akar 2, cos 45 adalah setengah akar 2, tan 45 adalah 1. Gitu ya. Bagaimana dengan perbandingan trigonometri yang lain? Siapa saja yang belum ada? Ada sekan, ya, ada sekan 45, ada kosekan 45, ada kotangan 45. Ini sebenarnya bisa dicari karena sekan 45 ya, sekan itu kan kemarin kembalikan dari cos ya. Nah, kalau belum lihat videonya, lihat dulu videonya biar paham. Sekan itu adalah 1 per cos sebenarnya. 1 per cos 45 ya, karena cos sami sekan bisa gitu saja. Berarti kalau cos 45 ya kita ambil lah ya, cos 45 itu kan ini setengah akar 2, atau boleh juga ambilnya yang ini aja nih, 1 per akar 2. Ini juga kan cos 45 ya, sin 45 sama, berarti ini jadi 1 per akar 2 begitu. Jadi akar 2 ya, kan dibalik gitu. Kosekan 45 juga sama, dia 1 per sin 45 sama dengan berapa? Akar 2 juga. Ya, kalau kotangan 45, nah coba kotangan 45. Kotangan 45 berarti sama dengan 1 per tan 45. Berarti dia sama dengan 1 per 1, ya 1. Gitu saja. Jadi sekan 45 akar 2, kosekan 45 akar 2, kotangannya 45. Memang yang dihafal cukup ini saja, biar lebih mudah. Nanti sekan, kosekan, kotangan bisa kita tentukan. Oke, kemudian gitu ya. Itu untuk 45. Jadi kenapa dia spesial? Karena dibentuk dari persegi. Ini kan tanpa busur derajat pun kita bisa membuat sebetulnya. Kemudian sudut yang selanjutnya yang spesial adalah 30 dan 60. Nah, dari mana idenya? Nah, dari sini. Dari segitiga sama sisi. Ini kan bisa gampang dibentuk ya. Gampang dibentuknya maksudnya kalau membuat segitiga sama sisi tinggal kita buat saja dulu sisinya misalkan 10. Buat lidi sepanjang 10, 3 buah, buat segitiga, pasti jadi segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi kan punya keistimewaan. Istimewanya adalah sudut dalam segitiga itu, ya, sudut dalamnya ini tambah ini tambah ini, ya, itu adalah 180. Berarti kalau sama sisi artinya sudutnya semuanya sama, berarti ini jadi berapa? Ke 60 derajat. Itu ya, 60 derajat. Nah, lalu di mana ada apa namanya? Sisi ada segitiga sama siku-sikunya dari mana? Nah, kita buat garis tinggi. Itu dari 60. Kita buat garis tinggi ya, seperti itu garis tingginya. Ini garis tinggi. Sehingga memotong katakanlah ini A, ini B, ini C, ya, kita namain ini D, ini D. Sehingga AD itu pasti sama juga dengan DB. A panjangnya. Nah, otomatis yang atas ini sebenarnya karena awalnya tadi 60 dibagi 2 jadi 30. Sehingga terbentuklah segitiga sama sisi segitiga siku-siku ACD. Ya, ACD. Jadi kenapa 30 dan 60 dipasangkan? Ya, karena mereka berada dalam satu segitiga. Nah, kalau kita keluarkan lah ya. Kita keluarkan misalkan di sini biar lebih enak. Set gitu. Di sini A, di sini C, di sini D, di sini 60, di sini 30. Nah, begitu. Ini A, ini 2A. Kita cari dulu panjang CD. Bagaimana cara mencari panjang CD? Ya, menggunakan Pitagoras, ya. Pasti akar kan? Kemarin sudah kita bahas, pasti akar. Akar dari, karena bukan sisi miring, pasti kurang. Kurang dari siapa? 2A dikuadratkan, 2A dikuadratkan, sisi miring berarti 4A kuadrat dikurangi
A kuadrat. Sama dengan berapa? 4 A kuadrat dikurangi A kuadrat ya. 4 dikurangi 1 berarti 3. 3A kuadrat. Nah, A kuadratnya kan bisa keluar ya, karena A kuadrat diakarin jadi A akar 3. Nah, begitu. Nah, sekarang bagaimana? Misalkan kita mau mencari dulu yang 30. Kalau untuk 30, ya, miringnya jelas ini ya. Miring itu pasti kan patokannya itu adalah siku-siku. Miring itu pasti depan siku-siku. Nah, untuk 30 ini depan. Berada di depan dia. Dan ini adalah miring. Begitu. Sehingga kalau kita mau mencari, misalnya mencari apa? Sin dulu. Sin 30 derajat. Nah, sin itu demi ya. Demi. D-nya A, mi-nya 2A sama dengan setengah gitu. Sekarang cos sami. Sami sampingnya A akar 3, miringnya 2A. A-nya habis, jadi akar 3 per 2. Atau boleh kita ubah menjadi setengah akar 3. Nah, dari sana gitu ya. Nah, kemudian tan, bagaimana kalau tan? Tan itu desa. Desa depannya A ya. Sampingnya mana sampingnya? Mi. Sampai kok ini mi ya. Maaf. Kan mi itu. Ya tadi tan ya. Berarti kalau tan apa tadi? Desa. Ini sa-nya A akar 3. A-nya coret-coret jadi 1 per akar 3. Ya. Karena bawahnya akar, rasionalkan. Akar 3 per akar 3. Jadi 1 per 3 akar 3. Nah begitu. Jadi sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tangannya setengah seperti akar 3. Coba sama Anda dicari siapa? Kosekan, sekan, dan tangannya. Ya, cari. Bisa lah. Oke, selanjutnya untuk yang 60. Bagaimana kalau 60? Nah, kalau 60 miringnya tetap sama di sini ya. Ini miringnya buat 60. Tapi depannya menjadi ini depan. Buat 60. Jadi buat 60 depannya ini. Ini adalah samping. Begitu saja. Ya, depan ini samping. Sehingga kalau kita tulis menjadi mana? Sin 60. Nah, sin 60 sin demi. Nah, gitu ya. Demi. Sin 60 D-nya ini. A akar 3 per A. Kok A sih? Per 2A ya, kan per miring. Per miring A. A-nya coret, jadi habis setengah akar 3. Lalu cos 60-nya adalah cos sami. Nah, sa-nya A ya. Sa-nya A di sini. Sa mi-nya 2A setengah. Tangan 60. Desa. Desa ya. Depannya A akar 3. Sampingnya A. Coret-coret jadi akar 3. Nah begitu. Ya, kalau disingkat itu yang rapi ya. Sin cos tan. Jadi dari sana. Asalnya itu dari sini jika ada yang bertanya. Nah, tersisa satu lagi. Bagaimana kalau 0 dan 90 derajat? Memang bagaimana membuat sudut 0 ya? Nah, ini akan lebih mudah dipahami sebenarnya dengan menggunakan Cartesius ya. Cartesius. Bagaimana sih 0 derajat itu? Boleh kita anggap begini. Ini kalau kita putar, nah ini kalau diputar pasti kan ke sini, misalnya ke sini. Nah, karena bentuk segitiga. Katakan di sini alfa. Di sini pasti depan, di sini samping, di sini miring kan begitu ya. Ini miring. Nah, kalau dia segitiganya semakin ke sini, semakin kecil, kita perkecil gitu. Perkecil, maka nanti bakal jadi rapat.
sehingga membentuk sudut 0 derajat karena rata. Nah, kita tinggal tentukan saja. Katakanlah ini panjang garisnya itu adalah A ya. Panjang garisnya adalah A. Dari sini ke sini, jadi misalkan adalah A. Berarti kalau ditanya miringnya berapa? Ya miringnya pasti ini A kan gitu. Nah ini ke bawah set, jadi sama, miringnya adalah A. Depannya asalnya kan segini nih depan. Semakin kecil, pas kesini jadi 0. Nggak ada. Sampingnya berarti ini sama juga nih. Ini jadi samping kan yang datar. Berarti dia adalah A juga begitu. Ya. Paham ya? Miringnya A, jadi dari ini diperkecil gitu. Sehingga kalau mau mencari sin 0, sin demi depannya 0, miringnya A. 0 dibagi A. 0 dibagi A ya 0 ya. 0 dibagi berapa jadi 0. Cos 0. Cos 0 samping per miring. Sampingnya A, miringnya A per A 1. Nah, begitu ya. Kemudian tangan. Kalau tangan 0, tangan desa. Depannya 0, sampingnya A. 0. Nah, begitu ya. Bagaimana cos 90? Nah, cos 90 kebalikannya dari sini. Ini diperlebar ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Set, jadilah begini. Jadi yang ini, nah, seperti ini. Berarti siapa miringnya? Miringnya kan panjangnya ini. Tadi kita misalkan ini panjangnya apa? A ya. Jadi miringnya A. Sampingnya, di samping itu yang X-nya ini nih, ya, yang X-nya. Karena ditarik ke atas, kan X-nya pasti semakin kecil kan, semakin ke atas semakin kecil X-nya. Jadi sampai di sini X-nya nggak ada, 0. Sedangkan depan itu yang ini, ya, ini depan. Semakin ke sini kan semakin tinggi tuh, semakin sini semakin tinggi. Sehingga pas di sini, oh jadi ini depannya, jadi yang Y. Jadi depannya Y sebenarnya. Kalau ini kan Y-nya 0. Depannya adalah A. Nah, gitu. Jadi kalau dicari misalkan sin 90 derajat, sin demi depannya A, miringnya A 1. Cos 90 derajat. Berapa cos 90 derajat? Cos sami sampingnya 0, miringnya A. A ya. Jadi 0. Tan 90 derajat, tan desa. Depannya A, bawahnya 0. A dibagi 0. Nah, berapa A dibagi 0? Nah, ada yang jawabnya 0 barusan. Ada yang jawabnya tak hingga. Ya. Jawaban sebenarnya A dibagi 0 itu adalah tidak terdefinisi. Gak bisa. Bilangan itu tidak boleh dibagi dengan 0. Ya. Kenapa? Nanti ada alasannya ya. Kalau dibahas di sini terlalu panjang. Nanti Bapak buatkan videonya. Linknya ada di deskripsi ya, bisa dilihat. Oke, jadi intinya adalah 2 dibagi 0 itu tidak bisa. Bilangan dibagi 0 itu nggak ada, tidak ada. Jadi bukan tak hingga. Ini bukan tak hingga. Ada yang jawabnya tak hingga. Ini salah. Ini salah ya. Bukan tak hingga, tapi tak terdefinisi. Ya aja TTD, tak terdefinisi. Ya. Jadi inilah. Bagaimana dengan sekan, kosekan, kotangkan? Coba Anda cari. Ya, coba Anda cari. Oke, nah selanjutnya kalau dari yang tadi kita rangkum ya, menjadi seperti inilah ya, sini kostan 0, setengah akar 2, setengah akar 3 gitu ya. Ya ini Anda harus hafal, banyaklah cara menghafalnya. Anda bisa Google dan bisa Anda googling ya cara menghafalnya. Ada yang salah satu metodenya, sin dan cos itu sama sebenarnya. Sin di sini boleh dianggap katanya begini. Setengah akar 0 berarti 0. Di sini setengah akar 1 berarti 1 kan? Ya. Akar 1 kan 1. Kalau setengah akar 0 0. Kalau setengah jadi 0 gitu. Berarti di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3, di sini setengah akar 4. Jadi gitu. Polanya setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, akar 3, akar 4 kan enak tuh. Setengah akar 4 kan 2 kali setengah 1. Ini 3. Terus seperti itu.
Bagaimana kalau yang cos? Yang cosnya tinggal dibalikin aja. Cos itu kebalikan dari sin. Kebalik gitu kan. 0 setengah akar 3. Bagaimana kalau dengan tan? Tan itu sebenarnya sin per cos. Ya. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3. Jadi ini. Ini bagi ini, setengah bagi ini. Nah, 1 ya. Ini kan bilangan yang sama. Jadi kalau mau mencari tangan boleh dari sin per cos. Gitu. Ya, setengah akar 3 dibagi setengah. Ya akar 3 karena setengahnya habis. Kalau ini makan setengah bagi akar 3, 1 per akar 3. Jadi dirasionalkan sepertiga akar 3. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Ya. Silahkan Anda lengkapi dengan siapa tuh? Sekan, kosekan, kotangan gitu ya. Cari. Gitu. Ini harus dihafal. Kalau perlu ini Anda print ya, Anda cetak, simpan di dekat kasur ya, di tempat tidur ya, kan suka ada dindingnya tuh. Dindingnya Anda tempelin sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah depan. Jadi biar hafal gitu. Karena ini pasti bakal ketemu terus ini ya, Anda sampai kapanpun gitu. Ya. Oke, tinggal sekarang coba kita latihan. Jadi itu dihafal ya, sudah hafal. Ini kalau sekarang catat dulu, nanti kita lanjut ke contoh. Nah, itu 1. Ini dari sin 30, cos 60, cos 30 kali sin 30 adalah titik-titik. Ya. Nah, sebelum lihat pembahasan ada pause, Anda jawab sendiri. Benar nggak? Sama nggak jawabannya? Ya. Oke, kalau dihitung ini menjadi sin 30 berapa? Betul, setengah. Cos 60 setengah juga ya. Tambah cos 30 setengah akar 3 ya. Sin 60 setengah akar 3. Nah begitu. Setengah kali setengah seperempat ya. Tambah setengah kali setengahnya dulu seperempat ya. Akar 3 kali akar 3 ya 3 berarti. Berarti ini sama juga dengan seperempat kali 3/4. Nah begitu. Oke, kali tambah saudara ya. Seperempat tambah 3/4 ya. Kalau bawahnya sudah sama 4, tinggal 1 tambah 3. 4 per 4 1. Nah begini jawabannya. Contohnya begitu. Contoh gampangnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya contoh 2. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat pi per 4. Wah, ada pi per 4. Berapa pi per 4 itu? Boleh kita konversi dulu. Wah, ini jadi cos kuadrat pi per 4. Pi itu 180 dibagi 4 ya. 90 bagi 2, 90 bagi 2 45 derajat. Apa maksud dari cos kuadrat ini? Ya. Maksud dari cos kuadrat itu artinya begini. 1 dikurangi 2 kali cos kuadrat dari 45 adalah cos dari 45 dikuadratkan. Nah, begitu maksudnya. Cos kuadrat 45 itu artinya cos 45 dikuadratkan. Ya, berarti juga bakal ketemu dengan sin kuadrat berapa. Ya, sekan kuadrat berapa. Artinya dikuadratkan saja nilai ini. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 cos 45 berapa? Setengah akar 2 dikuadratkan. Gitu ya. 1 dikurangi 2 kali ini berapa ini kalau dihitung? 1 berarti ini kan karena kali semuanya dapat jatah. 1 dikuadratkan 1. 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2. Berarti. Jadi sama dengan 1 dikurangi 2 kali ini 2/4 ya. 2/4 ini coret-coret kan jadi setengah. Nah gitu. 2 dikali setengah 1. Ini kan 1 ya. 1 kurangi 1 0. Nah begitu saudara ya. Bisa dipahami ya tentu. Sekarang contoh 3. Contoh 3. Sebelum melihat pembahasan sama Anda di pause dulu, Anda kerjakan. Itu kalau latihan tuh begitu ya, latihan. Kalau Anda memang mau belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu, coba ini berapa nih gitu ya. Jadi kalau udah mentok boleh dilihat. Oke ya, sekan 60 kita bahas ya. Ya, ukurannya Anda udah berarti sekan 60 itu berapa sih? Nah,
Ingat, sekan 60, tentu Anda harus buat dulu ya sebenarnya yang tadi dilengkapi. Jadi sekan 60 itu kan 1 per cos 60. Cos 60 berapa? Setengah, 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2 per 1 kan begitu. Jadi sekan 60 adalah 2. Tangan 60. Nah, sudah tahulah tadi akar 3. Cos 30 adalah setengah akar 3 dibagi kotangan 45. Kotangan 45 adalah 1 per tan 45. Nah, jadi 1. Nah, sin 60 setengah akar 3 ya. Tan 30 berapa ada 30? Sepertiga akar 3. Nah, begitu ya. Ini boleh dihitung, boleh dicoret-coret ya. Karena semuanya kali jadi boleh dicoret-coret. Misalnya dicoret-coret gimana? Oh, ini setengah habis. Ya. Ini akar 3 dan akar 3 habis. Ini juga akar 3 habis. Nah, boleh seperti itu. Kalau mau Anda kalikan juga terserah ya. Sehingga tersisa di atas adalah 2 dibagi bawahnya 1 per 3. Nah, kalau dibagi pecahan jadi dikali tapi dibalikan gitu ya. Nah begitu contohnya. Ini kan kalau misalkan mau Anda hitung dulu ya. Jadi 2 kali setengah akar 3 kali akar 3 ya 3 gitu. Dibagi yang bawah, satunya abaikan. Ini setengah kali berapa ini? Setengah kali 1/3 1/6 ya. Akar 3 kali akar 3 3 gitu. Ini habis, ini juga habis. Oh, sama saja ya. Memang harus sama. Jadi kan atasnya 1 dibagi 1/6. Jadi 1 kali 6 per 1/6. Bebaslah itu ya caranya. Silahkan terserah. Asal jangan pakai kalkulator. Begitu. Karena kalau kalkulator nanti susah nyari akar 3-nya. Jawabannya nanti bakal beda. Kalau misalkan ada akarnya. Oke, paham ya? Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini contoh terakhir. Pertemuan ini. Contoh 4 ya. Tentukan panjang kedua sisi lain segitiga di bawah ini. Sisi lain itu artinya ya itu yang lain yang belum diketahui. Nah, ini segitiga siku-siku di sini 30 ya. Berarti berlaku perbandingan trigonometri. Berlaku perbandingan trigonometri. Di sini adalah berarti ini miring ya, ini jelas miring. Ini depan ya, ini apa? Samping. Nah, itu depan, miring, samping. Kita misalkan mau nyari dulu samping, misal ya. Atau mau nyari dulu miring, bolehlah. Misalkan mau nyari miring dulu ya. Mau nyari miring, diketahui sudut, depan, dan miring. Perbandingan trigonometri mana? Nah, gitu patokannya. Perbandingan trigonometri mana yang menghubungkan antara depan dan miring? Depan miring, demi, kosin. Oh, berarti itu. Ya, berarti depan per miring. Boleh kita sebut ini sisi A, misalkan ini sisi B lah begitu kalau kamu miring. Jadi berarti sin 30 di sini sama dengan sin demi. Nah, demi D-nya 6, miringnya adalah A. Nah, gitu. Berarti kalau mau nyari A, ini kan A-nya boleh pindah ke sini ya. Jadi A kali sin 60 sama dengan 6. Apa sin 60? Sin 30. Ya. Lalu kalau seperti itu berarti A-nya sama dengan 6 dibagi, jadi bagi kan sekarang kali ya sin 30. Berapa sin 30 teh? Berapa? Setengah. 6 dibagi setengah berarti sama juga dengan 6 dikali balikin 2 per 1. Jadi A-nya adalah 12. Nah, diperoleh saja A-nya 12. Bagaimana dengan yang B? B boleh menggunakan Pythagoras ya. Boleh menggunakan trigonometri lagi. Misal kita kalau pakai Pythagoras gampang ya. Kita pura-puranya pakai trigonometri saja ya. Trigonometrinya boleh menggunakan depan samping, boleh menggunakan miring samping. Karena miringnya sudah tahu. Misal kita menggunakan depan samping. Depan samping. Apa ya yang depan samping? Oh, tangan. Misalkan begitu. Tangan, tandesa. Atau boleh juga kotangan. Kotangan berarti sade gitu ya. Berarti di sini apa? Tan
30 gitu, sama dengan desa 6 per apa? Sampingnya D. Ya, dengan cara yang sama seperti tadi, berarti B-nya sama dengan 6 per tan 30. Berapa tan 30? Nah, masih ingat? Tan 30 adalah itu adalah, wah, ayamnya semangat banget tadi. Jangan kalah sama ayam. Tan 30 itu sepertiga akar 3. Ya, boleh juga dianggapnya akar 3 per 3. Itu kan sepertiga akar 3. Ya. Dirasionalkan, berarti menjadi dikali kan, jadi dibalik. 3 per akar 3. Berapa tuh? 18 per akar 3. Ya. Kita rasionalkan, berarti kali akar 3 per akar 3. Ini jadi 18 per 3 akar 3. Gitu ya. 18 per 3 nya 6 akar 3. Ambil seperti itu. Nah, pakai Pythagoras juga sama lah. Atau boleh begini, tan 30-nya boleh kita anggap adalah 1 per akar 3. Kan memang dasarnya tan 30 itu 1 per akar 3 ya. Cuma kita rasionalkan jadi 1 per akar 3. Jadi boleh menjadi 6 per 1 per akar 3 gitu. Kan jadi dibalik 6 kali akar 3 per 1. 6 akar 3 sama saja. Ya. Gitu. Atau boleh juga dengan menggunakan ada perbandingan khusus ya. Kalau 30 berarti depannya A gitu, di sininya A akar 3, di sininya 2A. Seperti itu boleh. Jadi A-nya 6, di sini 6 akar 3, di sini 12. Boleh seperti itu. Ada cara yang seperti itulah, itu terlalu instan ya. Tapi boleh Anda gunakan. Cuma untuk sudut-sudut lain misalkan ya, nanti yang tidak istimewa tidak bisa karena tidak spesial gitu. Tapi untuk sementara kalau Anda paham ini ya, ini perbandingan A akar 3 2 akar 3 ini kan lebih gampang soalnya. Ini OA-nya 6 akar 3 12. Boleh seperti itu. Sama juga dengan nanti kalau misalkan 45, kalau 45 juga nanti sama. 45 misalkan di sini A, pasti di sini A akar 2 gitu ya. Jadi kalau di sininya diketahui 45 berarti di sininya 7. Oh, berarti di sini juga pasti 7. Di sini 7 akar 2. Ya bolehlah seperti itu, tapi itu terlalu instan begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum Anda pahami ya, boleh Anda ulang lagi videonya, ulang lagi saja. Jadi seperti apa? Dan jangan lupa sambil Anda catat ya, catat. Absen, saudara. Oke, karena barusan ada yang minta untuk cara cepatnya seperti apa, ya begini saja lah. Ya. Ini kan yang spesial cuma 30, 60 dan 45. Jadi kalau misalkan di sini ada segitiga, siku-siku dan ketahui ininya 60 ya pasti sisanya 60. Pasti sisanya 30. Nah, berarti gini, pilihannya antara kalau 60 dan 30 itu A akar 3 dan 2A. Pasti yang paling panjang 2A di sini dong. Nah, 60 sama 30 itu pasti lebih besar panjangan yang 60. Ini gambarnya kurang proporsional, apa lah ya. Nah, jadi di sini berapa? Berarti di sini A akar 3, di sininya A. Patokannya di depan 30 itu A, sampingnya A akar 3. Sisinya 2A. Kalau 45 ya di sini A, di sini A, di sini A akar 2. Gitu ya. Ini patokannya seperti itu. Nah, ini tulis dulu nih, tulis sekarang. Kita coba ke contoh soal. Nah, ya. Contoh soalnya, wah ini. Berapakah X? Nah, ini 45 ya. Oke. Karena kita lihat dulu segitiga, kita katakan ini ABC misalkan ya. Oh, ini ABC ya. ABC kan segitiga siku-siku. Oh, ini 45. Oh, berarti rumusnya kalau di sini A, pasti di sini. Ini kan miringnya ya, miringnya di depan. Sini A akar 2. Karena A-nya 1, otomatis pasti CB itu adalah apa? Akar 2. Nah, paham nggak? Kan 45 nih. Pasti sisi-sisi tegaknya di sininya A, miringnya A akar 2. Karena A-nya 1 ya 1 berarti sini 1 akar 2 alias 1. Kalau 3 akar 2. Nah, gitu.
Sekarang kita lihat segitiga BDC. Kalau lihat segitiga BDC, nah ini kan miringnya akar 2 ya. Miringnya akar 2. Menurut rumusnya, kalau 60 berarti itu adalah A akar 3 dan 2A. Nah, yang mana A itu? A itu kan yang paling pendek, berarti di depan 30. Memang 30, ini kan 30. Karena itunya 60. Berarti di sini A, di sini A akar 3, di sini siapa? 2A. Jadi kalau untuk segitiga BDC ini tuh 2A. Si BC itu ya, 2A. Sehingga kalau seperti itu berarti kalau kita mau mencari A ya, kita cari kan A nih. A-nya berapa? Tapi diketahui 2A sama dengan akar 2. Oh, berarti A-nya berapa? Akar 2 per 2 atau setengah akar 2. Nah, begitu. Ya, saudara. Paham? Nah, kalau belum paham, coba ulangi lagi. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Banyak sebenarnya contoh soal yang seperti itu. Tapi saya rasa satu mewakili lah ya. Oke, kalau dirasa kurang, coba kita satu lagi lah. Nah, ini ya. Berapa nilai X-nya? Nah, gitu ya. X-nya. Kita lihat dulu segitiga yang kecil. Nah, kan ini kita namai kelihatan ya, kurang nendang. A, B, C, D. Kita lihat tuh segitiga ABC. Ini 60. Berarti kalau buat 60, ya pasti di sininya A akar 3 kan? A akar 3. Di sininya A, di sininya 2A. Oke, kita mau cari X. Ya, gitu ya. Berarti kalau kayak gitu, di sininya A-nya 2 nih. Kalau mau nyari AD, ya AD jelas pasti jadi 4. Berarti kalau mau nyari BD, A-nya udah tahu 2. Oh, berarti 2 akar 3. Nah, enak ya. A-nya 2 akar 3. Oke, beres tuh ya 2 akar 3. Nah, kita mau nyari X. Jadi kalau mau nyari X di segitiga BCD harus tahu dulu salah satu begini kerangkanya. Kita mau nyari X ya di segitiga BCD. Sudah tahu sudutnya. Berarti harus tahu dulu salah satu sisinya. Boleh CD, boleh BD di segitiga BCD. Nah, karena yang ada hubungannya itu adalah dengan segitiga ABD, ya kita cari dulu BD. Dari mana cara nyari BD? Ya dari sini. Seperti tadi ya. Di sini 60 A akar 3, A 2. Nah, sekarang kita mau nyari X. Karena ini 45, berarti kalau 45, miringnya, mana miringnya? Berarti miringnya ini ya. Miringnya itu A akar 2. Ininya berapa? Di sininya pasti A, di sininya pasti juga adalah A. Sedangkan A untuk yang BCD itu adalah siapa? A-nya ini. Ini 2 akar 3. Karena yang kita cari adalah A akar 2. Ya, sedangkan A untuk segitiga BCD itu adalah 2 akar 3. Berarti ini adalah 2 akar 3. Itu A-nya ya. Kali akar 2. Berapa tuh? 2 akar 3 kali akar 2. 2 akar 6. Nah, begitu. Ya, begitu. Ya, kalau mau Anda perbandingannya yang ini jangan A tuh ya. Kalau misalkan itu membuat Anda pusing, bebas saja. Misalkan yang ini adalah di sini B, di sini B, di sini B akar 2. Nah, boleh kayak gitu. Jadi masukin lah. Terserah itu mau A, mau B. Terserah. Ya, oke. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sudah terlalu lama. Ya, karena soalnya juga lumayan seru. Nanti latihannya juga ada ini. Ya, latihannya. Kalau tidak ada yang ditanya, kalau ada yang mau bertanya, silakan boleh di grup lain atau di komen. Ya, kita diskusi. Kalau tidak ada ya sudah, kita latihan. Ya, kita latihan. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Ya, semoga sehat selalu semuanya. Jangan lupa berolahraga dan beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.